Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Denny Handayani di channel MATLAB. Ini adalah video pembahasan materi polinomial bagian ketiga. Pada video ini, saya akan membahas pembagian polinomial dengan 3 cara, yaitu cara bersusun, dengan skema Horner, dan dengan cara Horner-Kino. Oke, langsung aja kita bahas materinya. Oke, sekarang kita bahas polinomial bagian ketiga, yaitu pembagian polinomial. Ada 3 cara pembagian polinomial yang akan saya bahas. Yang pertama adalah pembagian polinomial dengan cara bersusun. Ini caranya gampang, seperti kita membagi bilangan aja. Caranya pun hampir sama. Biar lebih jelas, teman-teman perhatikan contoh berikut ini. Tentukan hasil bagi dan sisa pembagian polinomial 2x pangkat 3 ditambah 7x kuadrat dikurangi 5x ditambah 1 oleh x tambah 3. Nah, ini adalah polinomial yang kita bagi dan pembaginya x tambah 3. Oke, caranya seperti ini. Kita buat garis seperti ini ya. Polinomial yang akan kita bagi kan 2x pangkat 3 tambah 7x kuadrat dikurangi 5x tambah 1, kita tulis di sini. Kemudian pembaginya x tambah 3 kita tulis di sini. Nah, cara membaginya ini kita bagi per bagian dan kita mulai dari yang paling kiri dulu. Kita mulai dari 2x pangkat 3. Ini kita bagi dengan variabelnya aja, teman-teman. Jadi, jangan dilihat plus 3-nya, ya, konstantanya ini jangan dulu dilihat. Kita bagi 2x pangkat 3 dengan x. 2x pangkat 3 dibagi x berapa? 2x kuadrat kan? Nah, sekarang hasil bagi ini 2x kuadrat kita kalikan lagi dengan pembaginya. 2x kuadrat kali x itu kan 2x pangkat 3. Dan 2x kuadrat kali 3 itu 6x kuadrat. Jadi kita peroleh 2x pangkat 3 plus 6x kuadrat. Sekali lagi, 2x kuadrat kali x itu 2x pangkat 3. Dan 2x kuadrat kali 3 itu 6x kuadrat. Nah, selanjutnya ini kita kurangi. Ya, 2x pangkat 3 dikurangi 2x pangkat 3 ini habis atau 0. Kemudian 7x kuadrat dikurangi 6x kuadrat itu x kuadrat. Dan negatif 5x tambah 1 ini kita tulis ulang lagi. Oke, sekarang kita peroleh x kuadrat min 5x tambah 1. Nah, ini masih bisa dibagi dengan x tambah 3. Ya, x kuadrat kita bagi dengan x, hasilnya apa? X kan? Nah, ini kita kalikan lagi. X kali x itu x kuadrat dan x kali 3 itu 3x. Jadi kita peroleh x kuadrat plus 3x. Sekarang kita kurangi lagi. X kuadrat dikurangi x kuadrat ini habis. Negatif 5x dikurangi 3x, negatif 8x, dan satunya kita tulis ulang. Negatif 8x kita bagi dengan x itu kan negatif 8. Negatif 8 kita kali dengan x tambah 3. Negatif 8 kali x negatif 8x, dan negatif 8 kali 3 itu negatif 24. Jadi kita peroleh min 8x min 24. Nah, ini kita kurangi lagi. Negatif 8x dikurangi negatif 8x ini habis. Dan 1 dikurangi negatif 24 itu positif 25. Nah, sampai sini ini nggak bisa dibagi lagi. Nah, sekarang kita kan mau nyari hasil bagi dan sisa pembagian ya. Hasil bagi itu yang sebelah sini. Nah, ini disebut sebagai hasil bagi. Dan yang terakhir sebelah sini 25 ini disebut sebagai sisa pembagian. Jadi di sini yang ditanyakan adalah hasil bagi dan sisa pembagian sudah kita peroleh. Hasil baginya 2x kuadrat tambah x min 8 dan sisa pembagiannya adalah 25. Oke. Nah, sekarang gini, ketika kita membagi bilangan, misalnya saya mau membagi 7 saya bagi 2. Hasilnya berapa? Hasilnya kan 3, tapi masih ada sisa. Sisanya 1, ya enggak? 7 dibagi 2 itu hasilnya 3, tapi ada sisa 1. Jadi 7 ini bisa kita nyatakan jadi 2 kali 3 ditambah 1. Benar enggak? 2 kali 3 kan 6. 6 ditambah 1, 7. Nah, dari sini kita peroleh pola, teman-teman. Jadi suatu bilangan itu sama aja dengan hasil bagi dikali pembagi ditambah sisa. Nah, begitu juga dengan polinomial, berlaku seperti itu, ya. Nah, dari pola tersebut yang barusan, maka kita peroleh ini kan polinomial yang dibagi ya, 2x pangkat 3 tambah 7x kuadrat min 5x tambah 1. Ini akan sama dengan x tambah 3 kali 2x kuadrat tambah x min 8 yang sebelah sini, dan x tambah 3-nya dari sini, ditambah 25. 25-nya dari sini. Ya. Yang sebelah sini ini adalah polinomial yang dibagi
X tambah 3-nya pembagi, ya nggak? Kemudian 2x kuadrat tambah X min 8 ini hasil bagi, dan 25 ini sisa. Jadi secara umum dapat kita tulis Fx sama dengan Px kali Hx ditambah Sx. Fx-nya ini adalah polinomial yang dibagi, Px-nya pembagi, Hx-nya hasil bagi, dan Sx-nya adalah sisa. Nah, ini perlu teman-teman catat karena akan kita gunakan di materi berikutnya nanti. Nah, selain ini ada hal yang perlu teman-teman ketahui juga. Jika Fx berderajat n, ya, Fx ini adalah polinomial yang dibagi berderajat n, pembaginya Px-nya berderajat m, otomatis pembagi itu derajatnya harus lebih kecil dari yang dibagi, ya. M harus kurang dari n. Maka derajat hasil baginya derajatnya akan sama dengan n dikurangi m. Ingat, kalau dibagi pangkat kan dikurangi, ya enggak? N dikurangi m. Nah, sementara sisanya Sx berderajat paling tinggi m dikurangi 1. Atau sisa itu paling tinggi derajatnya itu sama dengan derajat pembagi dikurangi 1. Ini perlu teman-teman catat, ya. Oke, masih pembagian cara bersusun. Sekarang kita bahas contoh kedua. Tentukan hasil bagi dan sisa pembagian polinomial X pangkat 4 dikurangi 5x kuadrat ditambah 6x dikurangi 10 oleh x kuadrat min 3x ditambah 1. Oke, sekarang kita jawab, kita gunakan pembagian cara bersusun seperti yang tadi. Polinomial yang dibaginya ini x pangkat 4 min 5x kuadrat tambah 6x min 10 kita tulis. Kemudian pembaginya ini x kuadrat min 3x tambah 1. Bedanya dengan yang tadi, di sini pembaginya polinomial berderajat 2. Caranya sama aja. Kita bagi di sini suku pertama yang paling kiri x pangkat 4 kita bagi dengan x pangkat 2. X pangkat 4 dibagi x pangkat 2 hasilnya adalah x pangkat 2. Kemudian kita kalikan dengan semua bagian ini. X kuadrat kali x kuadrat itu kan x pangkat 4. X kuadrat kali min 3x itu min 3x pangkat 3. X kuadrat kali 1 itu x kuadrat. Nah, sekarang kita kurangi. X pangkat 4 dikurangi x pangkat 4 ini habis. Nah, di sini kan nggak ada x pangkat 3 ya. Berarti x pangkat 3-nya 0. 0 dikurangi negatif 3x pangkat 3 menjadi positif 3x pangkat 3. Kemudian min 5x kuadrat. Nah, di sini x kuadratnya ada ya. Min 5x kuadrat dikurangi x kuadrat min 6x kuadrat. 6x min 10-nya ini kita tulis lagi. Kemudian ini kita bagi lagi dengan x kuadrat. 3x pangkat 3 kita bagi dengan x kuadrat itu 3x. 3x kita kalikan dengan semua bagian ini. 3x kali x kuadrat itu 3x pangkat 3. 3x kali min 3x jadi min 9x kuadrat. 3x kali 1 itu 3x. Kemudian ini kita kurangi lagi. 3x pangkat 3 dikurangi 3x pangkat 3 ini habis. Min 6x kuadrat dikurangi negatif 9x kuadrat menjadi positif 3x kuadrat. 6x dikurangi 3x positif 3x kemudian dikurangi 10. Nah, 3x kuadrat kita bagi lagi dengan x kuadrat hasilnya adalah 3. 3 kita kalikan dengan semua bagian ini. Kita peroleh 3x kuadrat dikurangi 9x ditambah 3. Kita kurangi lagi. 3x kuadrat dikurangi 3x kuadrat ini habis. Kemudian 3x dikurangi negatif 9x itu positif 12x. Kemudian negatif 10 dikurangi 3 negatif 13. Nah, ini pangkatnya kan udah 1, sementara pembaginya pangkat 2, berarti ini udah nggak bisa dibagi lagi, teman-teman. Nah, jadi hasil baginya udah kita peroleh. Nah, ini adalah hasil baginya, x kuadrat tambah 3x tambah 3, dan sisanya yang ini. Ya, jadi hasil baginya, x kuadrat tambah 3x tambah 3, dan sisanya adalah 12x dikurangi 13. Jelas ya? Nah, sekarang kita lanjut ke pembagian polinomial dengan cara sintetis atau skema Horner. Ini caranya sama aja dengan Horner yang kemarin kita pelajari di video bagian kedua. Nah, sekarang kita bahas pembagian polinomial oleh X sama dengan K. Contohnya, tentukan hasil bagi dan sisa pembagian polinomial 2x pangkat 3 ditambah 7x kuadrat min 5x ditambah 1 oleh X tambah 3. Nah, ini adalah soal yang sama yang kita kerjakan tadi di bagian pertama yang kita bagi dengan cara bersusun. Nah, sekarang kita coba dengan cara Horner. Oke. Nah, cara Horner, skema Horner, sama seperti pada video bagian kedua, kita ambil koefisiennya, teman-teman. 2, 7, negatif 5, dan 1 kita tulis di sini. Negatif 5 dan 1.
Kemudian sekarang kita cari pembuat 0 dari pembagi. Ini kan pembaginya, X tambah 3. Cari pembuat 0-nya. X tambah 3 sama dengan 0, berarti X-nya berapa? X-nya negatif 3. Nah, ini kita simpan di sini. Ya. Kemudian kita kerjakan seperti cara Horner biasanya. 2 ini kita tulis ulang di sini. 2 kita kalikan dengan negatif 3, simpan di sini, negatif 6. 7 ditambah negatif 6 itu positif 1. 1 kalikan dengan negatif 3, negatif 3 ya. Negatif 5 ditambah negatif 3, negatif 8. Negatif 8 kali negatif 3, positif 24. Dan 1 tambah 24 itu 25. Nah, 25 ini adalah sisanya. Ini adalah sisa pembagian. Sementara bagian sini, ini adalah koefisien dari hasil bagi. Ini koefisiennya. Ini konstanta, ini koefisien dari X. Dan ini adalah koefisien dari X kuadrat. Jadi hasil baginya adalah 2X kuadrat tambah X min 8 dari sini. Ternyata hasilnya sama dengan cara bersusun yang tadi udah kita kerjakan di awal video. Oke, sekarang kita lanjut ke pembagian polinomial oleh AX tambah B masih dengan skema Horner. Nah, yang membedakannya adalah hasil baginya. Hasil baginya nanti teman-teman bagi dengan koefisien X pembaginya. Kita bagi dengan A. Oke, biar lebih jelas perhatikan contoh berikut ini. Tentukan hasil bagi dan sisa pembagian polinomial 2x pangkat 3 ditambah 7x kuadrat min 5x tambah 1 oleh 2x min 3. Oke, caranya sama, koefisiennya ini kita tulis 2, 7, negatif 5, dan 1. Kemudian bagian sini adalah pembuat 0 dari pembagi. 2x min 3 sama dengan 0, berarti 2x sama dengan positif 3, maka x-nya berapa? 3/2. Kita tulis di sini 3/2. 2-nya kita tulis ulang. 2 kali 3/2 kan 3. 7 tambah 3, 10. 10 kali 3/2 itu 15. Negatif 5 tambah 15, 10 lagi. 10 kali 3/2, 15. Dan 1 tambah 15, 16. Ini adalah sisanya. Oke. Nah, untuk hasil baginya, hasil bagi ini kita bagi dengan koefisien pembagi, koefisien X pembagi. Berarti kita bagi dengan 2. Ya, ini A-nya. Kita bagi dengan 2. Jadi hasil baginya adalah setengah atau 1/2 dari sini 2-nya. Kita kalikan dengan ini. 2, 10, 10. 2x kuadrat tambah 10x tambah 10. Jadi kita peroleh x kuadrat tambah 5x tambah 5. Ini hasil baginya. Jadi bedanya hanya di hasil bagi aja. Jelas ya? Oke, sekarang kita lanjut ke pembagian oleh bentuk kuadrat. Pembagian polinomial oleh ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Dan ax kuadrat tambah bx tambah c ini harus bisa difaktorkan ya. Nah, hasil baginya nanti sama. Hasil baginya kita bagi dengan koefisien dari x kuadrat. Kita bagi dengan ini. Dan sisanya sama dengan S2X ditambah S1 ditambah S2 kali K1. S2 itu sisa kedua dan S1 ini sisa ke-1. Biar lebih jelas, langsung aja kita bahas contoh berikut ini. Tentukan hasil bagi dan sisa pembagian polinomial 2x pangkat 4 dikurangi 3x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat min 2x ditambah 1 oleh x kuadrat min 5x tambah 6. Oke. Nah, langkah pertama, pembaginya ini kita faktorkan teman-teman. Ya, x kuadrat min 5x tambah 6 ini kita faktorkan. Kita jadikan x min 2 kali x min 3. Nah, dari sini kita cari pembuat nolnya. X min 2, pembuat nolnya adalah x sama dengan 2. Maka ini kita sebut sebagai K1. K1 sama dengan 2 dari sini. Kemudian pembuat nol dari x min 3 itu kan 3. Itu kita sebut sebagai K2. K2 sama dengan 3. Nah, berikutnya kita kerjakan skema Horner. Koefisiennya itu 2, negatif 3, 4, kemudian negatif 2, dan 1. Nah, di sini kita mulai dari K1. K1-nya 2 kan? K1-nya 2. 2-nya kita tulis ulang. 2 kali 2 itu 4. Negatif 3 tambah 4, 1. 1 kalikan dengan 2, 2. 4 tambah 2, 6. 6 kalikan dengan 2, 12. Negatif 2 tambah 12, 10. 10 kali 2, 20. 1 tambah 20, 21. Nah, ini yang disebut dengan S1 atau sisa pertama. Ya, ini kan ada S1, ada S2. Ya enggak?
Nah, ini disebut S1. Nah, berikutnya ini kita bagi lagi, kita lakukan Horner lagi. Kita bagi dengan K2-nya. Di sini kita tulis lagi K2, kita ulangi seperti yang tadi. 2-nya kita tulis ulang, 2 kali 3, 6, 1 tambah 6, 7, 7 kali 3, 21, 6 tambah 21 itu 27, 27 kali 3, 81, 10 tambah 81, 91. Nah, ini adalah S2-nya. Oke. Nah, sekarang kita udah peroleh S1, S2, dan hasil baginya, ini koefisien hasil bagi, kita bagi dengan A, karena di sini A-nya 1, berarti kan dibagi 1, nggak ngaruh ya. Ini A-nya 1, jadi hasil baginya langsung aja ini. Hasil baginya adalah 2x pangkat 2 ditambah 7x ditambah 27, sesuai dengan ini. Kemudian sisanya kita gunakan pola ini, S2x, S2-nya kan 91, jadi 91x ditambah S1, di sini S1-nya itu 21, kemudian dikurangi S2 kali K1. S2-nya 91 dan K1-nya 2. Ya. Kita peroleh 91x ditambah 21 dikurangi 182. Jadi 91x min 161. Ini adalah sisanya. Nah, kelemahannya cara Horner ini tidak bisa kita gunakan ketika bentuk kuadrat ini tidak bisa difaktorkan. Lalu bagaimana kalau kuadrat ini tidak bisa difaktorkan? Kita bisa menggunakan cara Horner-Kino, yaitu pembagian ketiga yang akan saya bahas. Oke, cara pembagian yang ketiga adalah pembagian polinomial dengan Horner-Kino. Ya, misal suatu polinomial fx sama dengan px pangkat 4 ditambah qx pangkat 3 ditambah rx kuadrat ditambah sx ditambah t dibagi oleh px sama dengan ax kuadrat ditambah bx tambah c. Nah, ini tidak perlu bisa difaktorkan ya. Berlaku untuk semua bentuk kuadrat. Oke. Langkah pertama, teman-teman tentukan K1 dan K2. K1 itu negatif C per A, ini C-nya, ini A-nya. Kemudian K2 adalah negatif B per A, ini B-nya, ini A-nya. Kemudian ikuti pola Horner-Kino sebagai berikut. Ya. Nah, PQRST ini koefisien dari polinomial yang dibagi. Kemudian kita kasih sekat, teman-teman. Jadi bagian sini nanti hasil bagi dan bagian sini ini koefisien sisa. Ya, nanti akan saya jelaskan lagi. Kemudian K1 dan K2-nya kita tulis di sini. Ini K1 dan ini K2-nya. Ada beberapa bagian yang tidak perlu kita isi, nanti saya tandai. Oke. Nah, bagian sini ini bagian yang tidak perlu kita isi nantinya. Kemudian caranya, P ini kita tulis ulang di bawah. Kita kalikan P dengan K2, kita simpan di sini. Ya. Kemudian P-nya kita kalikan juga dengan K1 dan kita simpan di sini. Jadi arahnya ke sebelah sini. Kemudian kita jumlahkan P ditambah PK2. Misalnya hasilnya adalah H1. Kita ulangi langkah yang tadi. H1 kita kalikan dengan K2, kita simpan di sini. Kemudian H1-nya kita kalikan dengan K1, kita simpan di sini. Arahnya tetap ke sini. Ya. R, PK1, H1K2 ini kita jumlahkan. Misalnya hasilnya adalah H2, kemudian kita ulangi langkah yang tadi. H2 kita kalikan dengan K2, kita simpan di sini. H2 kita kalikan dengan K1, kita simpan di sini. Arahnya masih sama ke sini. Kemudian bagian sini ini kita jumlahkan lagi. Misalnya hasilnya adalah H3. Dan bagian sini pun kita jumlahkan. Misalnya hasilnya adalah H4. Ya. Nah, bagian sini P, H1, dan H2 itu adalah koefisien hasil bagi. Dan bagian sini adalah koefisien sisa. Biar lebih jelas, perhatikan contoh berikut ini. Kita gunakan soal yang sama yang tadi kita bahas dengan menggunakan Horner biasa. Ya. Tentukan hasil bagi dan sisa pembagian polinomial 2x pangkat 4 dikurangi 3x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat min 2x tambah 1 oleh x kuadrat min 5x tambah 6. Oke, ini bisa difaktorkan. Tapi ingat, cara ini, cara Horner-Kino, berlaku juga untuk pembagi yang tidak bisa difaktorkan. Oke, langsung aja kita jawab. Kita tentukan dulu K1. K1 itu negatif C per A. Di sini C-nya itu 6 dan A-nya 1. Jadi negatif 6 per 1. Negatif 6, ini K1. K2-nya negatif B per A.
Di sini B-nya itu negatif 5 dibagi A-nya 1. Jadi negatif 5 per 1 positif 5, ini K2-nya. Oke. Koefisiennya 2, negatif 3, 4, negatif 2, dan 1 kita tulis. Oke. Kemudian kita kasih sekat. Kemudian di sini K1-nya berapa? Negatif 6, dan K2-nya positif 5. Dan kita tandai bagian yang nggak usah kita isi, bagian sini. 2-nya kita tulis ulang. Ingat arahnya nanti ke sebelah sini ya. 2 kita kalikan dengan 5 itu 10, kita tulis di sini. 2 kalikan dengan negatif 6 itu negatif 12, kita simpan di sini. Ya. Negatif 3 tambahkan dengan 10, 7. Ini arahnya sama ke sini lagi. 7 kalikan dengan 5, 35, simpan di sini. 7 kalikan dengan negatif 6 itu negatif 42, simpan di sini. Kemudian 4 ditambah negatif 12 ditambah 35, 27 ya. Sama, kita lakukan yang sama, arahnya ke sini. 27 kali 5, 135. 27 kali negatif 6, negatif 162. Ini kita jumlahkan, hasilnya 91. Dan ini juga kita jumlahkan, negatif 161. Maka hasil baginya udah kita peroleh teman-teman. Ini hasil baginya. Ya, hasil baginya 2x kuadrat tambah 7x tambah 27. Dari sini. Dan sisanya 91x min 161. Ternyata hasilnya sama dengan Horner biasa. Cuman ini lebih sederhana caranya. Oke, jelas ya? Sampai sini dulu video kita kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.